Halo teman-teman, calon property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas seputar pemilihan tipe apartemen, ya, jenis apartemen maksudnya ya. Seperti kita ketahui ya, kalau di Indonesia ini ya penentuan jenis apartemen itu biasanya dibedakan dari ukurannya ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, apartemen itu kita mulai dari ukuran studio, terus kemudian ada ukuran 1 kamar, 2 kamar, ya, atau 3 kamar, dan kemudian ada juga penthouse yang artinya bisa saja ya 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar, dan seterusnya. Nah, daripada bingung-bingung, nah kita langsung bahas aja satu persatu ya, apa sih jenis apartemen yang cocok buat saya ya, karena kalau kita ya salah menentukan dari awal ya biasanya kita malah jadi bingung, malah jadi ngerasa sulit ya. Nah, oleh karena itu ya jangan lupa dulu like dan subscribe ya channel saya, aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, kita mulai masuk langsung ke masing-masing jenis apartemennya. Yang pertama itu adalah apartemen studio ya. Studio ini sebenarnya sangat simpel, yaitu adalah apartemen yang terdiri dari satu ruangan saja. Jadi ketika kita masuk ke dalam unit apartemennya, yaitu sudah jadi satu ruangan, baik dari ruang tidurnya, ya kamar tidurnya, ruang tamu, dapur ya. Nah, hanya terpisah kamar mandi ya. Jelaslah kalau kamar mandi nggak boleh gabung ya. Jadi semua itu dijadikan satu. Kalau sederhananya paling gampang apartemen studio itu mirip dengan hotel ya, dan ukurannya biasanya sangat kecil ya. Biasanya rata-rata ukurannya berkisar antara 20 sampai 30 meter persegi untuk grossnya. Ya, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu apartemen 1 kamar. Ya, bedanya apa ini dengan studio? Ya, ketika kita masuk ya biasanya terlihat ruang utamanya. Nah, dan terpisah itu baru ada ruang tidurnya. Ya, biasanya juga ada dapur, bisa saja terpisah atau bisa juga jadi satu ya dengan ruang tamunya. Ya, tentunya ditambah dengan kamar mandi yang terpisah juga ya. Nah, kamar mandi ini ya tentu biasanya juga ada di luar kamar tidur. Nah, setidaknya ya dalam apartemen 1 kamar ini biasanya sudah cukup oke ya, cukup nyaman untuk menerima tamu ya dalam jumlah yang sedikit. Nah, ukuran apartemen 1 kamar itu biasanya juga berkisar antara sekitar ya 35-an ya meter persegi sampai sekitar 50 meter persegi. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu apartemen 2 kamar ya. Apartemen 2 kamar ini ya tentunya perkembangan dari yang 1 kamar ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam unit apartemennya itu sudah ada ruang utama, ada kamar utama juga, dan biasanya ada kamar tambahan. Ya, kamar tambahan ini umumnya lebih kecil daripada kamar utamanya ya, dan biasanya hanya untuk single bed ya, tapi bisa juga ya sama besar juga dengan kamar utama, yang tergantung dari pembangunan atau konsep apartemennya itu sendiri ya. Tentunya ditambah juga ada kamar mandi ya, dan bisa juga ada apartemen 2 kamar yang punya 2 kamar mandi ya, biasanya di dalam kamar tidur atau kamar mandi dalam ya sebutnya, dan ada juga kamar mandi luarnya ya. Apartemen 2 kamar itu juga biasanya luasnya bervariasi mulai dari 50 meter persegi sampai ya di bawah 100 meter persegi. Nah, kemudian ya yang keempat itu adalah apartemen jenis penthouse. Ya, penthouse ini artinya apartemen yang besar. Ya, besar bisa dikategorikan biasanya apartemen yang penthouse ini adalah apartemen-apartemen mewah, karena luasnya juga sangat besar ya. Luasnya bisa minimal itu pasti di atas 100 ya, dan itu bisa saja 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar ya, kamar tidur dan seterusnya. Dan bisa juga apartemen penthouse ini memiliki fitur-fitur spesial seperti ceiling yang tinggi, dan kemudian juga ada private pool ya, kemudian ada private garden juga ya, kemudian ada pemandangan yang luas ya, artinya bisa saja lebih dari 180 atau bahkan 360 derajat view-nya ya. Jadi
ya dalam satu lantai gedung apartemen itu biasanya ya hanya satu unit penthouse itu sendiri. Ya, itu tadi kita sudah mengetahui ya masing-masing jenis berdasarkan ukurannya. Ya, Kak, sekarang kita masuk ke bagaimana kita menentukan pilihan dari jenis-jenis ukuran tersebut ya. Untuk menentukan, kita bisa gunakan beberapa rujukan. Seperti yang pertama itu adalah gaya hidup atau lifestyle kita. Ya, saat ini bagaimana dengan kehidupan kita yang kita jalanin. Ya, misalnya kita masih seorang profesional muda yang single, ya. Nah, untuk itu berarti kita bisa memilih antara apartemen studio yang simpel ya, walaupun ukurannya kecil tapi juga memiliki kelebihan seperti praktis dan lainnya ya. Kemudian bisa juga memilih apartemen satu kamar ya, jadi walaupun ya kita tinggal sendiri ya cukup leluasa ya, jadi kamar tidur dan ruang tamunya terpisah ya. Itu adalah pilihan untuk profesional muda. Nah, bagaimana jika untuk kalian yang sudah menikah ya, yang menikah yaitu kamu bisa, pasangan muda itu bisa memilih mulai dari satu kamar ya. Satu kamar itu udah pilihan paling minim ya, karena ya tentu aja perlu ruang gerak juga ya, tidak mungkin hanya untuk satu kamar ya. Tetapi memang ada juga realitanya beberapa pasangan muda memilih oke, kita bertahan dulu di studio, apartemen studio ya, itu tetap bisa dilakukan ya. Tetapi idealnya minimal satu kamar, ataupun juga bisa memilih apartemen yang 2 kamar ya, karena perlu persiapan jika nanti ya punya anak ya, mungkin di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Itu tentunya harus dipersiapkan. Tapi kembali lagi ya tentu setiap orang ada kebijakan masing-masing ya. Saat ini mungkin bisa bertahan studio, tapi mungkin dengan pertimbangan ke depannya itu memiliki opsi untuk pindah ke apartemen 2 kamar. Ya, untuk selanjutnya itu kita bisa masuk ke lifestyle, yaitu untuk kalian yang sudah berkeluarga. Untuk yang berkeluarga tentunya dengan anak minimal 1 ya, itu berarti minimal kamu harus punya 2 kamar, atau lebih baik juga bisa memilih apartemen dengan 3 kamar ya. Tentunya dengan jumlah kamar yang semakin bertambah, tentunya harga apartemen baik beli ataupun sewa itu tentu juga semakin meningkat ya. Nah, ini yang harus kamu sesuaikan dengan rencana hidup kamu ya. Itu tadi kalau kita berbicara soal lifestyle baik dari kita single ataupun juga sudah berkeluarga. Tapi selain itu juga ya bisa juga bagi kita yang single punya partner yang tinggal bersamaan ya, berbarengan. Tapi dalam hal ini ya tentu aja masing-masing perlu menjaga privasi, sehingga biasanya minimal memilih apartemen ukuran 2 kamar ya, sehingga masing-masing privasinya terjaga. Nah, selain itu juga ya tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti misalnya ya kebutuhan ruang dari apartemen. Kita butuh apa saja dalam apartemennya ya. Yang pertama ya biasanya pasti kita butuh ruang utama atau ruang tamu ya, dimana kita bisa berkumpul bersama dengan penghuni atau keluarga kita sendiri ya, ataupun juga ya menerima tamu ya. Yang kedua tentu saja kamar tidur ya. Nah, kamar tidur ini juga harus memiliki ukuran yang cukup besar ya. Nah, minimal ya sekitar 20 meter persegi ya, itu supaya kita cukup nyaman tinggal di dalam ya. Kemudian selain itu juga nggak ketinggalan itu ruang makan ya, dimana kita bisa melakukan kegiatan masak ya, termasuk juga makan baik hasil masakan atau juga ya kita persiapkan sendiri ya, cukup nyaman. Dan kemudian selain itu juga yang nggak kalah penting adalah kamar mandi ya. Nah, kamar mandi ini juga yang bersih ya, terutama ya itu wajib harus tercipta ya di lingkungan apartemen ya, karena ya tentu aja ini menyangkut pada kesehatan dari kita selaku penghuninya. Nah, tadi saya sudah sharingkan bagaimana memilih jenis apartemen berdasarkan ukurannya ya. Tentu aja ada pertimbangan lain ya yang harus kamu juga pikirkan, seperti misalnya anggaran atau budget ya. Tentunya sesuai yang tadi saya sampaikan, bahwa semakin besar ukuran apartemennya ya tentu budgetnya makin besar juga ya. Kemudian selain itu juga ada faktor lokasi ya, pastikan juga lokasinya merupakan lokasi yang favorit dan strategis untuk kamu sendiri, terutama karena lokasi yang
terbaik buat kamu adalah lokasi yang bisa menunjang kamu untuk beraktivitas, mulai dari bekerja, ya melakukan aktivitas sehari-hari, ya kemudian juga untuk sekolah dan fasilitas kesehatan dan lainnya. Ya itu tentunya kamu harus pertimbangkan dengan sangat baik ya. Kemudian selain itu juga adalah fasilitas ya, fasilitas yang ada di apartemen, mulai dari kolam berenang, ya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ya kemudian juga seperti P3K, ya kemudian ATM, minimarket dan lainnya. Ya itu semua harus tersedia lengkap ya, sehingga tentu aja kita yang tinggal di dalam lingkungan apartemen itu merasa nyaman. Dan terakhir ya tentu aja menunjang lokasi itu adalah akses dari apartemen itu sendiri ya. Bagaimana juga apartemen itu dekat dengan akses transportasi publik ya, seperti Transjakarta, MRT ya, LRT dan juga stasiun kereta api ya, sehingga ya tentu aja kamu mau melakukan aktivitas sehari-harinya di tengah kesibukan itu dengan sangat mudah ya. Setidaknya itu yang bisa saya sharingkan pada kesempatan video kali ini ya. Jika kamu merasa manfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa juga silakan komen ya, atau diskusi untuk apapun yang ingin ditanyakan ya. Sekian sharing dari saya, terima kasih dan bye bye.